Haleluya. Terima kasih telah datang untuk ibadah hari Rabu hari ini. Hari ini adalah hari pertama dari Lent atau Prapaskah, di mana selama 6 minggu lamanya sampai hari Tuhan, umat Kristen seluruh dunia akan merayakan Prapaskah dengan mengambil langkah ekstra untuk berfokus pada hal rohani. Berapa banyak dari kita yang memiliki teman yang kita tahu telah meninggal? Tolong tunjukkan tangan kalian. Ini menyakitkan kan pada saat teman kita meninggal. Ini lebih menyakitkan ketika teman itu begitu mengasihimu dan kamu mengasihi orang itu juga. Tapi apa yang lebih mengejutkan adalah kita semua memiliki teman yang telah mati untuk diri kita, dan di atas kayu salibnya berkata, ini sudah selesai. Seperti yang nyanyikan oleh anggota praise, ini sudah selesai. Jadi pada saat kita datang pada topik pada hari ini, yaitu tentang puasa, yang pertama kita harus ingat kalau ini sudah selesai. Kita tidak dibenarkan oleh pekerjaan kita tidak dibenarkan oleh segala sesuatu yang kita lakukan. Ini sudah selesai. Ini sudah diselesaikan. Ini sudah dipenuhi. Amin. Jadi hari ini khotbah hari ini seperti kamu lihat, judulnya adalah praktik spiritual puasa. Alasan kenapa saya berbagi ini karena pada saat Prapaskah ini banyak orang Kristen di seluruh dunia akan mengambil langkah tambahan untuk semakin dekat pada Allah lebih dari biasanya. Dan salah satunya adalah dengan berpuasa. Bacaan hari ini berasal dari Yoel pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Jadi apa itu definisi dari puasa? Puasa artinya berpantangan dari makanan atau kesenangan materi secara sukarela dan sementara karena alasan rohani. Sukarela. Jadi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berpuasa. Saat kamu memaksa seseorang untuk berpuasa, maka itu kelaparan. Dan itu hanya sementara. Artinya ini bukan untuk sepanjang hidup kamu, tapi ini untuk periode sementara, untuk berpantangan dari makanan atau kesenangan materi. Untuk alasan rohani. Jadi ini untuk alasan rohani ya. Jadi bukan untuk alasan fisik. Jadi poin berikutnya, apa yang bukan merupakan puasa? Puasa bukanlah perintah. Jadi ada satu bagian di Alkitab pada hari pendamaian Yom Kippur, ketika Allah memerintah mereka untuk berpuasa pada hari itu. Tapi di luar dari hal itu, puasa bukanlah perintah. Jadi artinya adalah kita tidak bisa datang pada seorang berkata, oh kenapa kamu nggak berpuasa? Kamu orang Kristen yang buruk. Kita nggak boleh berkata seperti itu. Ini bukan perintah, karena ini hanyalah sukarela dan ini adalah pribadi. Jadi satu pengecualian adalah ketika pemimpin itu berkata ada puasa korporasi, yaitu ketika grupnya itu harus berpuasa bersama-sama. Jadi itu situasinya menjadi agak abu-abu di sana. Jadi bukanlah dosa kalau kamu tidak puasa dan tidak ada hubungannya dengan apakah kamu akan dibenarkan di hadapan Allah, tapi itu akan mengambil bagian dari proses pengudusan supaya kita semakin kudus. Yang kedua, puasa bukanlah mogok makan. Jadi ketika kita puasa secara fisik, tujuan utamanya adalah untuk menikmati dan merasakan hal-hal rohani. Jadi pada saat puasa bukanlah kita memaksa Allah sampai ia melakukan apa yang kita inginkan. Jadi ini bukan mogok makan. Jadi kalau pikir seperti itu, semoga kamu beruntung karena Allah tidak akan mengubah rencananya hanya karena kamu berpuasa. Yang ketiga, puasa bukan untuk manfaat kesehatan fisik. Ini bukan untuk program mengurangi berat badan atau kesehatan manfaat kesehatan apapun. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu tidak makan untuk beberapa waktu yang lama, ada keuntungan, ada beberapa manfaat kesehatan. Dan ini yang seperti saya lihat, yaitu kamu bisa
bisa kamu mengurangi berat badan, insulin lebih sensitif, terus banyak sekali keuntungan kesehatan ketika kamu berpuasa. Tapi pada saat kita dipanggil untuk berpuasa, kita tidak boleh berfokus untuk hal-hal fisik. Dan saya harus menjadi jujur di sini. Untuk beberapa saat saya menolak puasa karena saya tidak bisa berpikir tentang tidak berpikir tentang kekurangan berat badan atau keuntungan kesehatan. Saya pikir, oh Allah, bagaimana saya bisa berpuasa kalau saya terus memikirkan keuntungan ini. Jadi banyak dari kita yang berpikir seperti ini kan. Kita memiliki dua keuntungan dari hal ini. Tapi mari kita tidak berpikir seperti itu karena Allah melihat hati kita. Dan pada saat kita berpuasa, kita harus memiliki satu fokus yang tujuannya hanya pada Allah. Jadi, bagaimana kamu berpuasa tanpa berfokus untuk mengurangi berat badan atau berpikir tentang hal itu? Satu cara adalah, dan ini berguna untuk saya harap ini juga berguna untuk kamu. Jadi, bagaimana kita bisa berpuasa tanpa fokus pada tujuan kesehatan? Kamu harus pikir kalau berpuasa itu hanya untuk sementara. Mungkin 1-2 hari kamu tidak makan dan kamu kehilangan berat badan. Tapi kalau kamu tanya personal trainer siapapun bagaimana saya mengurangkan berat badan, mereka akan bilang, oh ya, ini adalah mengubah gaya hidup. Jadi bukan hanya sementara saja. Jadi pikirkan seperti itu. Kamu kehilangan berat badan, tapi kamu akan mengembalikan berat badan itu setelah itu. Kecuali kamu mengubah seluruh gaya hidup kamu, jumlah makanan kamu, bagaimana kamu makan itu, kamu melakukan olahraga. Tapi kecuali kamu melakukan itu, maka kamu tidak akan kehilangan berat badan. Jadi hanya untuk sementara. Jadi ini membantu saya untuk berfokus pada puasa dan dengan tujuan manfaat kesehatan lain, mungkin kita bisa berpikir, kita bersyukur pada Allah. Allah, kamu menciptakan tubuh kita untuk memiliki hal-hal yang berguna melalui puasa, dan seolah Allah membuat kita untuk berpuasa dan berdoa. Jadi mari kita pikirkan ini, tapi jangan fokus karena kita hanya berfokus pada hal-hal rohani. Dan mari kita lihat tujuan dari puasa. Yang pertama, puasa untuk memisahkan kita dari dunia. Pada saat kita berpuasa, kita terpisah dari dunia sehingga kita bisa berhubungan semakin dekat dengan Allah. Kita memperkuat hubungan kita dengan Allah. Puasa untuk memisahkan kita dari dunia, dan doa menghubungkan kita dengan Allah. Jadi puasa puasa tidak menggantikan doa, tapi ia memperkuat doa, ia menambahkan intensitas dari doa itu. Jadi pada zaman Yesus ketika ia masih bayi, ada seorang bernama Hana yang suaminya meninggal dengan muda, dan selama dia menikah sebentar lalu suaminya meninggal, lalu sepanjang sisa hidupnya ia sangat setia kepada Tuhan di dalam bait suci, dan rahasianya adalah ia berpuasa. Lukas pasal 2 ayat 37. Dan sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Siang malam. Jadi rahasianya, karena ia berpuasa, ia bisa berfokus. Bukan hanya pada hal dunia ini, tapi ia bisa berfokus pada hal-hal rohania. Berapa banyak dari kita yang telah mendengarkan seseorang bernama Oswald Chambers. Jadi ia menulis daily devotion, renungan harian dari pendeta Oswald Chambers sekitar ratusan tahun yang lalu, dan ini yang dia tulis pada tanggal 8 Februari. Kita menganggap remeh istilah pengudusan. Apakah kita siap dengan pengorbanan yang harus kita bayar untuk pengudusan? Pengudusan akan menyempitkan semua minat kita di bumi dan memperluas semua minat kita kepada Allah. Itu adalah pengudusan. Untuk menjadi lebih kudus. Berpuasa adalah menyempitkan minat kita di dunia, dan doa membantu kita memperluas minat kita kepada Allah.
Jadi pada saat kita berpuasa, kita harus berpuasa dengan ini dalam pikiran kita untuk menyempitkan minat kita pada dunia ini. Yang berikutnya, berpuasa adalah cara Alkitabiah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi seringkali kita mencari penghiburan dari hal duniawi. Misalnya seperti junk food, nonton Netflix, pacar, suami, istri, belanja, shopping. Kita mencari segala hal kecuali Allah. Dan di mata Allah, ini adalah kesombongan. Karena kita mengobati diri kita sendiri, mengobati jiwa kita sendiri dengan kenyamanan dunia ini. Berpikir kalau ini akan baik untuk kita. Kita tidak berpegang pada Allah untuk kenyamanan kita, kedamaian kita. Jadi apa yang ia lakukan? Ia akan membuat kita menjadi rendah hati. Bagaimana? Dengan mengambil hal-hal yang kita andalkan. Ia mengambil hal-hal yang kita andalkan, ya kan? Apakah ia melakukan ini karena ia sangat egois? Apakah ia melakukannya untuk kepentingan dia sendiri? Kebenarannya adalah tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan kita. Terlalu banyak makanan yang enak, kita jadi gemuk dan tidak sehat. Fokus terlalu banyak untuk hubungan romantis, kita sakit hati. Iya kan? Jangan mulai dengan doa dan obat-obatan ya. Jadi kita mencoba berbagai cara dengan dunia ini dan ini berbahaya untuk kita, dan Allah mengambilnya dari kita untuk tujuan kita karena ia tahu, karena ia yang bisa memuaskan kita. Hanya ia yang bisa memuaskan kita. Jadi, haruskah kita menunggu Allah untuk merendahkan hati kita? Saya harap tidak, ya kan? Kita bisa menjadi lebih proaktif dengan merendahkan hati kita di hadapan Allah. Nah, satu caranya adalah dengan menyingkirkan mekanisme penanggulangan kita. Kamu tahu diri kamu sendiri, saya tahu diri saya sendiri. Saya tahu apa yang saya andalkan untuk bisa menyenangkan jiwa saya. Jadi pada saat kita berpuasa, kita meninggalkan hal itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi ketika Elia mengutuk Raja Ahab atas kasus kebun anggur Nabot, Ahab merendahkan hatinya di hadapan Allah dengan berpuasa. Dan ini yang dikatakan Allah. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka kau tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sebelum kembali ke Yerusalem dari Babel, di deportasi kedua, Ezra dan orang-orang Israel yang kembali ke Israel 400, Ezra melakukan puasa bersama di depan umum untuk merendahkan hati mereka di hadapan Allah dan mencari perlindungan Allah. Ezra pasal 8 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi itulah cara kita merendahkan hati depan Allah. Tapi ada cara untuk melakukan ini sepenuhnya salah. Jadi ada cara untuk menggunakan puasa untuk harga diri kamu. Itu dengan menunjukkan pada seluruh dunia kalau oh ya saya berpuasa hari ini. Kamu mengatakan ini kepada semua orang yang tidak bertanya. Saya berpuasa hari ini. Saya sangat setia dan fokus pada Allah. Jadi Yesus berkata hal ini. Siapa yang melakukan ini? Dimulai dengan kata F, Farisi, ya kan? Dan Yesus mengatakan ini tentang mereka. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat bersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ini dikatakan Yesus pada saat kamu berpuasa, lakukan ini secara bersembunyi.
satu pengecualian. Saya tidak berkata kalau ini Yesus salah, tapi ini adalah puasa publik. Itu untuk orang-orang yang mempersiapkan makanan kita ya. Jadi kalau saya berpuasa, saya harus bilang, mungkin istri, jangan siapkan makan malam untuk saya. Untuk datang ke rumah, makanan malam siapkan. Oh, saya berpuasa. Wah, kamu akan mempersiapkan masalah lebih besar untuk kamu. Jadi tolong kamu berkomunikasi pada saat kamu berpuasa ya. Itu adalah satu pengecualian ya. Berikutnya, puasa untuk mengatasi kesedihan. Pada saat kita bersedih atau berduka, apa yang kamu lakukan? Banyak hal yang kita tidak lakukan. Jadi balik ke cara kita untuk mengatasinya adalah banyak hal yang kita lakukan untuk membuat kita mengatasinya. Jadi saat kita mengalami kehilangan besar dalam hidup, kita akan berduka, dan Alkitab berkata salah satu hal untuk melakukannya adalah dengan berpuasa. Jadi ketika Saul dan putra-putra yang meninggal, Daud dan rakyat berpuasa dan meratapi mereka. 2 Samuel pasal 1 ayat 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, karena kaum-kaum Israel, sebab mereka gugur oleh pedang. Jadi ketika Nehemia mendengar tentang keadaan Yerusalem, ia juga berkabung dan berpuasa. Nehemia pasal 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bahkan Raja Darius, ketika Daniel berada di kandang singa, Raja Darius juga berpuasa. Karena ia sangat sedih, berduka atas keadaan ini. Jadi puasa itu memberikan cara secara sehat dan alkitabiah untuk memproses kesedihan ini. Jadi bukannya mencari penghiburan dari hal-hal duniawi, kita bisa memutuskan hubungan dari kesenangan duniawi dan mencari penghiburan dari Allah. Amin. Puasa untuk memulihkan rasa lapar kita akan Allah. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak berpuasa saat ia bersama dengan mereka secara fisik. Tapi setelah ia wafat dan naik ke surga, mereka bisa berpuasa. Matius pasal 9 ayat 15 dan Markus pasal 2 ayat 20. Saya baca Markus pasal 2 ayat 20. Tapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Matius pasal 9 ayat 15 juga berkata hal yang sama. Sangat mudah untuk kehilangan kontak dengan realitas spiritual ketika kita terus mencari makanan berikutnya. Kamu tanya orang Singapura, sangat susah untuk berpuasa. Begitu banyak makanan yang enak. Tidak susah untuk berpuasa di luar negeri, tapi sangat susah di Singapura. Begitu banyak makanan enak, dan kita menemukan begitu banyak kesenangan kan. Jadi apa yang kita lakukan ketika berpuasa, kita merasakan dengan tubuh kita apa yang jiwa kita rasakan terhadap firman Allah. Kita merasakan dengan tubuh kita apa yang jiwa kita rasakan atas firman Allah. Kamu mengalaminya sendiri. Kita menjadi lebih sensitif untuk hal-hal rohania. Matius pasal 4 ayat 4. Yes. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi pada saat kita berpuasa, kita melihat ini semua. Berpuasa ketika mengambil keputusan besar. Jadi bukannya hal yang tidak lazim untuk kita berpuasa dan berdoa ketika kita akan mengambil keputusan besar. Tapi apa yang benar-benar terjadi ketika kamu berpuasa dan berdoa, tentu saja Allah melihat ketulusan kita dan ia memberikan kita arah. Tapi pada saat Allah memberikan arah tujuan kepada kita adalah melalui proses puasa itu sendiri. Misalnya ada option A dan option B. Ketika saya tidak makan selama 3 hari, apakah Allah akan datang ke telinga saya dan berkata, Nick, lakukan ini ada pilihan A. Mungkin enggak kan ya.
Ya bisa, tapi mungkin tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh berpuasa? Apa tujuan dari puasa? Puasa membuat kita bisa berfokus apa yang penting, hal-hal yang utama. Apa artinya? Kita menaruh hal-hal rohania atau hal-hal spiritual di atas tubuh kita, di atas hal-hal fisikal kita. Itu berfokus pada hal utama, dan berpuasa itu membantu kita melakukan ini. Pada saat kita berpuasa, kita memperlemah tubuh kita untuk mengambil keputusan yang menguntungkan jiwa kita. Jadi pada saat kita berpuasa, kita menjadi lebih bijak karena kita lapar, kita lemah, dan kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana untuk yang menguntungkan jiwa kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 ini dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita tidak berbicara tentang berpuasa di sini, tapi kita harus membuat tubuh kita dalam kontrol. Kita harus menaruh limit dan batasan supaya kita tidak tidak lepas kontrol. Jadi puasa yang membantu kita melakukan ini seperti kamu memberikan air pada orang yang air putih pada orang yang mabuk atau sop yang pahit supaya mereka bangun. Jadi itu membuat kita bangun dari menyadar kita terhadap kebutuhan spiritual kita. Jadi puasa bagi para pemimpin gereja. Jadi gereja mula-mula berpuasa ketika mereka mencoba mengangkat pemimpin baru bagi gereja. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penetua-penetua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penetua-penetua itu kepada Tuhan dan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, kuduskanlah Barnabas dan Saul bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan mereka meletakkan tangan ke atas keduanya orang itu. Mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi pada gereja mula mereka berdoa untuk pemimpin rohani mereka. Mereka berpuasa berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena pemimpin gereja itulah yang paling banyak diserang secara rohania. Dan banyak tekanan rohania juga. Jadi setan banyak memiliki mata untuk menarget pemimpin itu. Jadi bukan hanya pendeta atau evangelis, tapi juga pemimpin departemen atau pemimpin cell group. Jadi gereja akan jatuh ketika pemimpinnya itu jatuh. Dan kita bisa lihat di Zakaria pasal 3 ayat 1 dan Lukas pasal 22 ayat 31-32. Zakaria pasal 3 ayat 1, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lukas pasal 22 ayat 30-32, kita tahu ini dikatakan oleh Yesus kan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi setan ingin mengambil pemimpin kita. Ia menarget pemimpin kita, dan kita harus benar-benar berpuasa dan berdoa untuk memimpin kita. John Maxwell, guru kepemimpinan itu berkata, kekuatan organisasi apapun adalah hasil langsung dari kekuatan para pemimpinnya. Jadi, maka gak heran kan kalau setan menarget pemimpin kita. Hampir setiap pebisnis yang sukses, kalau kamu tanya dari mereka, kebanyakan mereka bangun pagi sekali untuk pergi jogging. Jadi bukan berarti ini menjamin kesuksesan mereka, tapi adalah sesuatu hal yang mereka lakukan. Dan seperti yang kamu lihat kalau gereja besar yang berkembang, kebanyakan dari mereka, mungkin semuanya ya, murid-muridnya itu, jemaat-jemaatnya itu berdoa dan berpuasa bagi para pemimpin mereka. Saya berdoa, kita juga melakukan hal yang sama, dan Allah akan memberikan hidup yang baru kepada pelayanan kita, pemimpin departemen, pemimpin cell group, pendeta, dan evangelis juga. Amin. Jadi yang terakhir, bagaimana saya bisa berpuasa? Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik.
Artinya kita memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Misalnya Esther berpuasa untuk perlindungan atas orang-orang Yahudi. Nehemia berpuasa untuk negaranya, Daud berpuasa untuk mengatasi kesedihannya. Jadi tujuan apa yang bisa kita miliki pada saat kita berpuasa? Apakah ada kebiasaan berdosa yang ada dalam hidup kamu dan kamu mencoba menghentikannya supaya ini nggak terulang lagi? Coba berpuasa. Apakah ada hubungan yang rusak dalam hidup kamu yang kamu ingin Allah pulihkan? Coba berpuasa. Apakah saya perlu tuntunan Allah, bimbingan Allah? Cobalah berpuasa. Yang kedua, pilih jenis puasa yang akan kamu lakukan. Kamu punya tujuan kamu pilih puasa apa yang akan kamu lakukan untuk berdoa atas tujuan ini. Jadi beberapa puasa yang berbeda. Saya ada 5, tapi ada berapa puasa, 5 macam, mungkin lebih, tapi saya lihat ada 5. Puasa kering, puasa air, puasa Daniel, puasa korporasi, dan puasa kenikmatan. Puasa kering itu tidak ada makanan, tidak minuman. Kamu bayangkan di Alkitab, Musa melakukan ini selama 40 hari di Gunung Sinai, dan kota Niniwe melakukan ini ketika Yunus datang kepada mereka, dan mereka bertobat ketika melakukan ini, dan mereka berpuasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Rasul Paulus juga melakukan ini jalan menuju Damaskus. Ini pada saat ini masih Saulus, dan Yesus datang kepada dia, dan ia melakukan puasa selama 3 hari 3 malam, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Yang berikutnya ada puasa air, atau yang dikatakan normal, puasa normal, tidak makan, tapi kamu boleh minum air. Kita bisa lihat contohnya itu adalah contoh yang mungkin itu ketika dilakukan oleh Yesus di Lukas pasal 4 ayat 2. Ketika ia mulai pelayanan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Tidak bicara apapun tentang air di sini. Apakah ia tidak minum air? Kita nggak tahu. Tapi ketika orang tidak minum air sebagai bagian dari puasanya, Alkitab akan menuliskannya. Jadi ini kita sebut dengan puasa air. Yang ketiga, puasa Daniel. Ia menjauhkan diri dari makanan tertentu yang menyenangkan atau minuman. Daniel pasal 10 ayat 3, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi puasa ini biasanya termasuk menghindari daging, permen, susu, atau coklat, biasa apapun yang kamu suka. Misalnya kamu benar-benar suka makan buah naga, jadi kamu tahu kamu harus berpuasa dari hal apa. Untuk orang-orang yang tidak bisa melakukan puasa kering atau puasa air karena masalah kesehatan, kamu bisa berpuasa seperti ini. Dengan menghindari makanan tertentu yang kamu benar-benar kamu sukai. Yang berikutnya, puasa korporasi atau puasa publik. Ini adalah puasa umum yang dicanangkan oleh pemimpin suatu komunitas. Puasa bersama Samuel untuk pertobatan, puasa bersama Esther untuk perlindungan. Jadi ini adalah puasa yang secara umum. Jadi bukan. Jadi ini ketika Yesus berkata, "Oh, kamu lakukan puasa secara sembunyi pribadi, diam-diam bersembunyi," ini tidak berlaku di sini. Kamu harus menulis nama kamu dan berkomitmen. Yang berikutnya ada puasa kenikmatan, puasa non makanan. Ini menjauhi kenikmatan tertentu untuk tujuan rohani yang di luar makanan dan minuman. Misalnya TV, sosmed, games. Rasul Paulus menggunakan contoh ini di 1 Korintus pasal 7 ayat 5. Rasul Paulus berbicara tentang pasangan suami istri yang menjauhi
keintiman agar dapat fokus pada doa. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi sebabnya orang Kristen tidak akan melakukan hubungan intim pada saat Lent. Jadi kesimpulan, siapapun bisa berpuasa, tidak hanya untuk orang yang super rohani, tapi untuk siapapun yang ingin berfokus pada Allah. Ketika mereka benar-benar ingin Allah mengambil bagian hidup, memiliki Allah dalam hidup mereka, maka kamu berpuasa. Jadi saya ingin meminta kamu untuk benar-benar mengajak kamu untuk berpuasa. Kamu bisa mencoba berpuasa mungkin 1 makanan atau dua makanan setiap minggu dan berikutnya. Dan benar-benar sukarela, jangan bilang pada orang, kamu lakukan itu sendiri. Komunikasikan dengan bijaksana. Tapi tolong lakukan itu secara bertahap ya. Jadi jangan lakukan selama 3 hari puasa. Jangan lakukan puasa 3 hari penuh gitu. Lakukan secara bertahap, atau mungkin saya tidak akan melihat kamu pada hari Tuhan. Dan ketika kamu lakukan 3 hari puasa 3 hari, tiba-tiba kamu sudah selesai, kamu pergi buffet. Jangan ya, nanti kamu bisa masuk rumah sakit loh. Kamu harus benar-benar melakukan itu secara bertahap, secara masuk dan menyelesaikannya. Dan kamu berkomunikasi ya, jangan membuat orang yang mempersiapkan makanan untuk kamu. Dan kita berpuasa, pada saat kita berpuasa untuk memperkuat, tapi bukan menggantikan doa kita. Jadi puasa itu tidak menggantikan ketaatan kita. Misalnya, oh Allah, saya tetap melakukan ini, tapi saya akan berpuasa untuk menggantikannya. Ini bukan seperti itu ya. Allah ingin kamu mengatasi hal-hal itu. Tapi jadi puasa itu tidak menggantikan apapun, tapi memperkuat doa kita. Hal terakhir yang harus kita lihat adalah dari seluruh tokoh Alkitab yang berpuasa, tidak ada satupun yang tidak penting. Jadi saya percaya kalau kita semakin dekat dengan akhir sejarah penebusan, kita ingin menjadi penting ya kan? Kita ingin Allah menggunakan kita dengan kuat untuk melakukan pekerjaannya. Kalau kita menjadikan latihan rohani hidup kita, maka saya percaya Allah akan menggunakan kita dengan kuat, dan Allah akan menggunakan gereja Sion dengan penuh kekuatan untuk memenuhi sejarah penebusan. Amin. Jadi mari kita coba berpuasa, tubuh kita tidak ingin melakukan, tapi jiwa kita benar-benar merindukan hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas malam ini. Kami bisa mengambil langkah semakin dekat padamu. Bapa, Engkau memberikan kami segala hal. Tanpa kamu, hati kami tidak akan ada. Mata kami tidak akan melihat. Telinga kami tidak akan mendengar, dan nafas meninggalkan paru-paru kami. Tapi kami bisa memiliki harapan di hidup ini dan hidup yang akan datang. Kamu berikan kami segala hal. Jadi Bapa, bantu kami untuk mengambil langkah tambahan untuk semakin dekat denganmu. Bapa, Tuhan, tolong bangunkan kami terhadap realitas rohaniah. Hal rohani lebih jelas, lebih benar daripada hal-hal fisik. Semoga kita berfokus pada pekerjaanmu dan apa yang ingin kamu lakukan, bukan ambisi dan rencana kami atas dunia, tapi apa yang kamu lakukan ya Bapa. Tolong bantu kami menjadi gereja yang bisa maju dan mengambil langkah tambahan untuk membawa kemuliaan padamu, untuk mencari-Mu, mencari firman-Mu dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa, dan bantu kami sebagai satu gereja saat kami melihat masa prapaskah ini, semoga bisa
bisa memberikan kemuliaan padamu dan kami bisa menjaganya dan kami makin dekat padamu dan firman-Mu mengatakan Engkau mempersiapkan pekerjaan yang besar untuk kami sehingga kami bisa berjalan dengannya dan semoga bisa melakukan perjalanan ini dan bersyukur dan kami menyerahkan sisa dari malam ini ke dalam tangan-Mu. Tolong terima ibadah kami dan semoga menjadi kudus dan diterima dalam pandangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersyukur pada Allah.